kepunahan, sama alaminya dengan spesiasi. Dan untuk setiap spesies yang punah, yang baru berevolusi untuk menggantikannya, menghasilkan bentuk kehidupan varietas kaleidoskopik yang selalu berubah. Dan dari gejolak hidup dan mati yang tak ada habisnya ini, beberapa spesies bangkit untuk mencapai jenis perasaan dan peradaban baru. Seperti bintang yang muncul dari kabut yang gelap. Planet Worms yang panas dan terik, akhirnya mendingin, dan kehidupan muncul ke permukaan. Worms mengisi relung ekologi baru. Berevolusi menjadi pemakan rumput, perenang, pemangsa, dan akhirnya, orang, dengan kecerdasan seperti manusia. Snake people, atau orang ular, memiliki otak berbentuk spiral unik, yang memungkinkan mereka untuk mengamati, dan memahami dunia mereka. Mereka mengembangkan tangan, yang berasal dari kaki nenek moyang mereka, dan mereka membangun kota-kota besar, dengan terowongan dan rumah yang saling terkait erat. Mereka menikmati buku, dan musik yang dimainkan sebagai vibrasi di tanah. Snake people mungkin terlihat asing seperti alien. Tetapi, kehidupan sehari-hari mereka, penuh dengan suka dan duka, harapan dan impian, kemanusiaan. Predators berevolusi menjadi killer folk. Cakar mereka yang mematikan, menjadi tangan yang menggenggam. Dan gigi pedang mereka menyusut, menjadi organ modis. Masyarakat killer folk dibangun dengan prinsip perburuan, dan kekerasan. Sehingga sejarah mereka dipenuhi dengan perang. Untuk 1000 tahun, pejuang nomaden dengan kawanan besar ternaknya, bertempur satu sama lain di papan catur benua. Dunia mereka adalah impian para arkeolog, kaya dengan reruntuhan kerajaan yang jatuh. Tetapi, satu faksi dari killer folk, mengembangkan industri pertanian, dan menolak masa lalu mereka yang penuh kekerasan, untuk masa depan yang lebih damai, dan bersatu. Beberapa faksi konservatif mempertahankan cara lama, dan secara fanatik mengabdikan diri pada peperangan, dan perburuan tradisional. Kedua faksi tersebut sangat dekat dengan perang global, tetapi, para killer folk berdamai, dan mereka selamat. Di bawah air, para swimmers tidak bisa membuat api, jadi mereka membuat jenis teknologi yang berbeda. Mereka belajar membiarkan, atau melahirkan alat dan mesin-mesin mereka. Tool breeders juga menjinakkan, dan memodifikasi makhluk laut lainnya, dan membangun seluruh kota yang didukung oleh kehidupan organik. Rumah breeders terbuat dari cangkang dan tulang hidup, dengan lampu bioluminescen. Terlihat seperti makhluk besar berbentuk hati, yang memompa cairan bergizi melalui jaringan saluran penyembuhan diri, layaknya jaringan listrik yang hidup. Mereka juga memiliki televisi yang berasal dari kulit cephalopoda, obat semprot laut, dan senjata terbuat dari moluska, yang menembakkan gigi sebagai amunisinya. Dengan memodifikasi genetik selinduk, dan kultur jaringan, tool breeders menguasai lautan mereka, dan bahkan daratan kecil di dunia mereka. Tetapi mereka tidak puas hanya dengan satu planet. Jadi, tool breeders menumbuhkan pesawat ruang angkasa yang hidup, dan meraih bintang-bintang. Lizard herders tidak pernah mencapai titik, di mana perasaannya timbul. Tetapi, para reptil herbivora berkembang pesat, dan akhirnya membangun peradaban. Memanfaatkan manusia untuk transportasi, tenaga kerja, dan makanan. Saurosapiens, mereka sama sekali tidak memiliki hubungan leluhur dengan manusia. Tetapi mereka mengambil identitas budaya, seperti manusia. Karena, mereka terinspirasi oleh reruntuhan orang bintang, di dunia mereka. Saurosapiens menyadari apa yang telah dilakukan Q terhadap manusia. Dan takut jika Q kembali, mereka mungkin akan mengalami nasib yang sama. Colonials adalah makhluk yang celaka.
seperti ladang daging yang tak berdaya, mengkarpeti dunia mereka seperti ganggang. Tetapi, mereka tangguh. Dan akhirnya, mereka mengorganisir diri mereka sendiri. Berkembang dari massa yang homogen, menjadi koloni yang berbeda. Setiap sel khusus melakukan fungsi yang berbeda untuk koloni, dan setiap koloni mulai bersaing dengan yang lain. Ada beberapa koloni yang menumbuhkan akar tunggang untuk menyedot sumber daya dari jauh, atau kaki yang hidup seperti bintang laut untuk bergerak, sampai cakar dan racun untuk menyerang koloni lain. Pemenang perlombaan senjata evolusioner ini adalah koloni cerdas yang disebut modular people. Di megalopolis industri mereka yang luas, mereka mengambil berbagai bentuk dan ukuran. Mereka bisa menggabungkan diri, atau berpisah, maupun bertukar bagian. Semua sel yang dapat dipertukarkan, memainkan peran dalam satu organisme besar yang bersatu. Jadi, modular people akhirnya mencapai hal yang mustahil, dan mengubah keberadaan mereka yang menyedihkan, menjadi utopia, di mana miliaran orang menjalani kehidupan bahagia, sebagai bagian dari kesatuan yang utuh. Flyers terdiversifikasi menjadi banyak spesies yang berbeda, sebagai predator, herbivora, bahkan perenang. Ada juga satu spesies seperti bangau, yang mengarungi rawa-rawa untuk menangkap mangsanya. Kaki serbaguna flyers yang telah berevolusi untuk menangkap ikan yang licin, menjadi tangan yang terartikulasi seiring mereka mengembangkan kecerdasan dan sosialisasi. Karena Pterosapiens ini bisa terbang, mereka memiliki pola pikir global. Perbatasan dan negara tidak masuk akal, ketika begitu mudah untuk bepergian dengan bebas. Rakyat dan idenya menyebar dengan cepat ke seluruh planetnya. Dan mereka membangun masyarakat egaliter, tanpa kelas sosial yang ketat. Mereka membangun kota dengan tempat bertengger, menara beralur, memanfaatkan tenaga nuklir, dan bertani. Meskipun peradaban mereka berkembang pesat, tubuh mereka benar-benar berjuang untuk mendukung kekuatan terbang, dan otak mereka yang sangat berkembang. Jadi, Pterosapiens biasanya mati di usia 23 tahun. Sangat menyadari nasibnya, mereka benar-benar menghargai setiap saat dalam hidup mereka. Filsuf mereka merenungkan makna hidup dengan intensitas tinggi, dan mengisi perpustakaan dengan buku-buku tebal mereka. Pterosapiens dalam gambar ini sedang berpose di sebuah resort tepi laut. Liburan 10 harinya adalah satu-satunya liburan dalam hidupnya yang singkat. Meskipun gravitasi menghancurkan dunia mereka, Lopsiders membangun peradaban maju. Bangunan datar pancake mereka tersebar di seluruh dunia mereka. Dan mereka mengembangkan penerbangan luar angkasa, sehingga mereka dapat melarikan diri dari planet mereka, yang mempunyai gravitasi ekstrim. Untuk beradaptasi dengan kehidupan di dunia baru, mereka merekayasa subspesies yang bisa hidup di gravitasi rendah, yang disebut asymmetris people. Mereka berkembang pesat dalam kebebasan dunia baru. Tetapi, mereka tidak memiliki cinta untuk pendahulunya. Asymmetris people dengan kejamnya memusnahkan Lopsiders di planet asal mereka, dan menjelajahi surga sendirian. Parasit dan inangnya mengembangkan hubungan simbiosis. Seperti beberapa parasit yang menggunakan indera tajamnya untuk memperingatkan inangnya dari pemangsa, atau memberikan senjata, seperti racun untuk pertahanan. Sebagai imbalan, inangnya menyediakan darah bergizi untuk parasit, dan mengembangkan tempat bersarang khusus di tubuhnya, yang kaya dengan pembuluh darah dan bulu pelindung, untuk ditempeli atau ditempati oleh parasit. Parasit dan inangnya menjadi terkait erat, hampir seperti satu makhluk. Dan segera, inangnya hanya akan seperti kuda yang dikemudikan oleh parasit. Kemudian, mereka tidak lebih dari boneka, dan sepenuhnya dikendalikan oleh parasit,
melalui sinyal taktil dan penciuman. Peradaban parasit yang cerdas akhirnya mengembangkan teknologi yang menggantikan kebutuhan akan inang. Tetapi, mereka mempertahankan inangnya untuk tradisi dan kenyamanan. Dunia Fisher Fingers dipenuhi dengan pulau-pulau terpencil, seperti Galapagos atau Madagaskar di bumi. Pulau-pulau ini layaknya kuali evolusioner mendidih yang memunculkan spesies yang sangat beragam. Satu baris Fisher Fingers berevolusi menjadi Seal People. Jari-jari panjang mereka pun berevolusi menjadi layar yang memudahkan mereka untuk melintasi lautan. Menggunakan lidah yang terbelah dua untuk menangkap mangsanya, sekaligus diartikulasikan untuk digunakan sebagai tangan. Seal People membutuhkan ingatan yang kuat untuk menavigasi lautan dan mencari mangsa. Jadi, secara alami, mereka segera mengembangkan kecerdasan. Butuh waktu lama untuk mengembangkan stabilitas sosial dan politik. Dunia mereka yang tersebar dan beragam, memunculkan berbagai macam makhluk yang bersaing ketat. Selama beberapa generasi, armada prajurit, suku, dan orang-orang bajak laut, berjuang dalam konflik zaman. Hingga akhirnya, satu kelompok Seal People menjadi cukup kuat untuk menyatukan dunia mereka, dan membawa perdamaian. Darah telah menodai lautan mereka terlalu lama. Surga damai para hedonis, sepertinya tampak tidak akan pernah berakhir. Tetapi, siapa bilang surga mereka akan bertahan selamanya? Aktivitas geologi melemparkan awan debu yang menghalangi mataharinya, dan membunuh sebagian besar hedonis. Sebagian kecil yang selamat bermutasi, sebagai pelarian dari batas reproduksi nenek moyang mereka. Satiriak berkumpul dan membangun peradaban mandiri yang maju. Masih ada jejak masa lalu hedonistik yang tersisa di gen mereka, dan dengan demikian, masyarakat mereka mempertahankan garis kesenangan dan pergaulan bebas. Festival, konser, dan ritual pesta pora diselingi setiap minggu. Dan sekarang, kesenangan itu dinikmati oleh rakyat yang hidup dan sadar. Insektofagi mulai terlihat seperti mangsanya. Pelat wajah mereka yang kasar mengeras dan menjadi bagian dari rahang mereka. Tangan dan kaki mereka berkembang menjadi penjepit, dan otak mereka mengembangkan kecerdasan. Seperti yang lain, Bugfacers membangun peradaban, tetapi mereka juga menghadapi ancaman unik. Mereka diserang oleh ras alien. Sedikit yang diketahui tentang alien ini, tidak banyak yang tercatat dalam catatan sejarah. Tetapi butuh serangkaian perang yang intens di darat dan di orbit sebelum penjajah ini dikalahkan. Konflik traumatis ini memberi Bugfacers ketakutan ksenofobia patologis terhadap semua spesies lain. Jadi, ketika spesies manusia di dunia lain mulai menjangkau satu sama lain, Bugfacers tetap diam dan menjauh dari galaksi. Spacers menjadi lebih asing di ruang hampa. Jari-jari mereka terulur dan terbelah menjadi anggota badan kecil yang menggenggam. Kaki mereka berhenti berkembang dan menggunakan kentut untuk bergerak. Di ruang hampa tanpa bobot, otak mereka berkembang pesat, sampai setiap pemikiran mereka jauh lebih luas dan kompleks daripada apapun yang bisa dibayangkan manusia lain. Astromorph menyebar ke setiap sistem bintang di galaksi, tetapi mereka tidak mengganggu spesies lain. Lagi pula, astromorph tidak membutuhkan planet, mereka tinggal di tepi luar sistem bintang. Diam-diam mengawasi galaksi, seperti dewa alien yang aneh.